Alhamdulillah, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya Teh Elis dari Bogor bertanya kepada Abi, curhat isinya karena ini adalah kisah kehidupannya yang sangat berat dari mulai usia anak-anak hingga menikah. Ujian tak pernah henti-henti menimpa dirinya. Bahkan ujian ini benar-benar ujian yang berat sekali karena dalam setiap ujiannya beliau selalu mendapatkan rasa sakit hati dan kekecewaan yang besar dalam kehidupannya. Sempat ingin berputus asa, ingin mengakhiri hidupnya, menyusul orang tuanya yang terlebih dahulu pergi meninggalkannya. Nah, bagaimana Abi Telis menghadapi situasi dan ujian yang berat ini dalam kehidupannya dari mulai anak-anak sampai saat ini? Silakan Abi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir nama madaya wasi'al Bu Alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Ternyata kalau kita rasakan hari ini, ketika kita mendengar dan menyaksikan betapa ternyata Allah memberikan kita lebih beruntung daripada orang lain. Benar apa enggak? Betul apa betul? Kalau kita tahu ternyata ujian orang lain itu lebih dahsyat daripada ujian yang Allah kasih kepada kita semua. Hari ini ibu merasakan bagaimana kalau ibu jadi teis. Yang tadi luar biasa beliau curhat dengan sepenuh hatinya. Beliau sampaikan dengan tidak ada rasa malu di tengah bapak ibu semua, di tengah para pemirsa semua. Untuk adalah apa? Beliau cuma pengen membagi, mungkin dengan cerita yang beliau sampaikan bisa lebih tenang, beliau bisa lebih tawakal, beliau bisa lebih kuat untuk menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang terjadi. Bahwa inilah realita hidup, Bu. Semua akan diuji oleh Allah dengan takarannya. Dan di antara kita pasti semua punya ujian. Apa yang harus dilakukan oleh Teis dengan keadaan demikian, yang dari kecil sudah ditinggal orang tua, hidup bersama kakak-kakak, tapi dipindah ke sana, pindah ke sini dengan omongan-omongan yang enggak pernah disaring, sehingga perasaannya sakiti, perasaannya tersayat-sayat, tapi beliau tetap terus kuat, beliau tetap terus tabah, beliau yakin terus kepada Allah dengan husnuzonnya bahwa setelah nanti menikah beliau punya kehidupan yang lebih baik. Namun apa yang terjadi jauh dari bayangan beliau, ujian makin luar biasa. Apa artinya ini semua? Bahwa Allah nggak sayang? Allah sayang sekali sama beliau. Mungkin dengan sebab kita sabar, ini jadi simpenan pahala kita. Di mana ujian itu datang, yang pertama kata Nabi, ujian itu datang kepada kita tidak dengan alasan, pasti dengan alasan. Yang pertama, ujian datang akan mengampuni dosa-dosa Teis. Saat Teis sabar, dosa-dosa ini bukan hanya Teis yang diampuni, boleh jadi karena kesabaran Teis dididik sama orang tua yang udah meninggal dunia. Ternyata kesabaran Teis dari jalan Allah mengampuni dosa orang tua Teis. Yang kedua, kita masih hidup. Cerita hidup ke depan adalah rahasia yang kita tidak pernah bisa prediksi. Sebagaimana Teis, harapan ketika menikah lebih bahagia, ternyata yang dirasakan belum terjadi. Tapi itulah ujian saat dia datang. Ternyata ini jalan mengangkat derajat Teis. Saat Teis ikhlas, terus ikhlas,
terus ridho, jangan pernah putus asa. Wala tayasu min rauhillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Terus sabar, terus ikhlas, terus tawakal sama Allah. Apa kata Allah? Allah akan siapkan di waktu yang tepat untuk diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang ketiga, ini jadi simpanan pahala. Teis yakin bahwa hari ini teis boleh tersakiti, boleh sakit-sakitan, besok di akhirat teis orang yang paling bahagia. Amin ya robbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Teis saat lagi atas ujian yang diterimanya seumur sampai saat ini, sebentar lagi Teis akan mendapatkan kabar gembira, rezeki dari arah yang tak terduga berkat kesabaran Teis menerima ujian ini. Amin amin rabbal alamin. Baik, dan itulah tadi jamaah tausiah dari Abi bagaimana kita menghadapi ujian yang datangnya dari orang-orang yang kita sayang. Entah itu suami kita, entah itu istri kita, anak kita, mertua, menantu kita, siapapun. Intinya adalah Allah tahu bahwa kita mampu menghadapi ujian yang Allah berikan untuk kita. Karena Allah yang maha mengetahui setiap kemampuan hamba-hambanya. Kita hanya diminta untuk sabar karena memang kita hidup akan diuji dengan rasa takut kehilangan harta, buah-buahan dan sebagainya. Dan kita hanya dibutuhkan untuk sabar menghadapi ujian ini. Dan insya Allah bagi orang yang sabar akan datang kabar gembira. Gitu ya, Abi ya. Baik, untuk itu Abi boleh kita akhiri doa ini dengan tausiah dengan doa. Dan semoga apa yang Abi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa yang menjadi doa kita selama ini, cita-cita kita dan hajat kita, Allah segera kabulkan. Amin amin amin. Baik, pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, bunda-bunda semuanya, mari sama-sama kita munajat kepada Allah. Kita akhiri kajian ini dan kita sempurnakan dengan doa agar kita minta kepada Allah dari semua apapun ujian yang hari ini ada pada kita, kita menjadi orang yang menang menghadapi ujian kita semua. Istighfar di hati kita 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Angkat kedua belah tangan kita, tundukkan kepala kita, buka mata hati kita semua. Kita serahkan kepada Allah. Wa'fu'ana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ilahana ya ilahana, ya Allah ya Tuhan kami. Hanya kepadamu kami berserah ya Allah. Hanya kepadamu kami pasrah ya Allah. Hanya kepadamu kami bertawakal ya Rabb. Mungkin hari ini kami kadang suka mengeluh ya Allah, tapi ternyata ujian yang kau ujikan kepada kami agar kami menjadi orang yang lebih dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan kami ya Rabb. Betapapun ujian kami banyak, baik ujian dari suami kami, ujian anak-anak kami ya Allah, berikan lulus semua ujian itu ya Rabb. Andaikan ada ujian itu kepada anak-anak kami ya Allah, maka berikan mereka kekuatan untuk mampu melewatinya ya Rabb. Andai ujian itu ada dari diri kami ya Allah, maka kuatkan kami ya Rabb, agar terus ikhlas, agar terus ridho, agar terus pasrah kepadamu ya Allah. Kami enggak punya jaya, enggak punya upaya, melainkan semuanya kekuatan hanya padamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami yakin ya Allah, kami mampu melewati ujian kami. Kuatkan kami dan mudahkan jalan keluar dari setiap ujian kami. Faqdiya hajatuna. Silakan ibu berdoa kepada Allah, minta sama Allah agar dimudahkan ujiannya, ujian rumah tangga, ujian ekonomi, ujian anak-anak, ujian saudara-saudara kita. Minta sama Allah. Sekarang doakan orang yang ada sebelah kanan kita. Mungkin orang yang ada sebelah kanan kita ujiannya lebih berat dari kita.
Doakan biar Allah ringankan ujiannya, biar bahagia hidupnya. Sekarang doakan orang sebelah kiri kita. Mungkin orang sebelah kiri kita ujiannya lebih besar dari kita. Kita doakan semoga diluluskan ujiannya, dihilangkan ujiannya, diberikan kebahagiaannya. Ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan dan ucapkan terima kasih sudah mendoakan dan menguatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Abi untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk seluruh jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Menara Syariah di Masjid Al-Khairiyah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV di mana-mana berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa ikuti media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Bagi Anda pemirsa yang ingin menyaksikan program Jalan Dakwah secara langsung, silakan hubungi tim media sosial kami atau bisa datang langsung ke Menara Syariah, dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih, jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.